Kamu pernah merasa capek, tapi bukan karena tubuhmu, bukan karena pekerjaan, atau karena berjalan terlalu jauh, tapi capek karena hatimu terlalu lama memendam sesuatu yang gak pernah bisa kamu ucapkan. Capek karena kamu harus pura-pura kuat, pura-pura gak peduli, padahal di dalam dada kamu ingin sekali teriak, "Aku lelah, aku gak kuat, tolong aku." Tapi sayangnya, dunia ini bukan tempat yang ramah untuk suara-suara lirih seperti itu. Kita hidup di zaman di mana semua orang sibuk menunjukkan senyumnya, tapi lupa mengakui dukanya. Kita saling sapa, saling like, saling tawa, tapi gak pernah benar-benar bertanya, apa hatimu baik-baik saja? Dan hari ini, aku ingin menanyakan itu kepadamu. Apa hatimu baik-baik saja? Kamu gak perlu jawab sekarang. Gak perlu buru-buru cari tahu. Karena kadang, luka yang paling dalam pun, kita sendiri gak sadar itu masih ada. Dan di video ini, aku ingin kamu duduk sebentar. Tarik napas pelan-pelan. Tenangkan pikiranmu. Lupakan notifikasi. Lupakan semua yang menurutmu jadi sempurna. Karena sekarang, ini waktunya kamu dengarkan isi hatimu sendiri. Karena bisa jadi, kamu sedang menyimpan sesuatu di dalam hatimu yang selama ini kamu anggap wajar. Tapi ternyata, diam-diam sedang merusakmu secara perlahan. Penyakit hati. Kata-kata ini sering terdengar seperti khotbah, seperti nasihat basi, seperti sesuatu yang gak penting. Tapi hari ini, aku ingin kamu dengar dari sisi yang berbeda. Karena penyakit hati bukan cuma tentang iri, dengki, sombong, tapi tentang luka-luka kecil yang gak pernah disembuhkan, tentang kecewa yang terus kamu pendam, tentang amarah yang kamu bungkus jadi senyum, tentang rasa kalah yang kamu ubah jadi sarkasme, tentang keinginan diakui yang kamu bungkus jadi prinsip. Aku tahu, karena aku pernah di situ, dan mungkin aku masih ada di situ juga. Dulu aku pikir aku orang baik. Aku pikir aku sabar, ikhlas, gak gampang iri. Tapi semua itu berubah waktu aku lihat orang lain lebih dulu sukses dariku. Waktu aku lihat teman lama posting pencapaiannya. Waktu aku tahu orang yang pernah menyakitiku ternyata lebih bahagia. Dan aku gak bisa senang untuk mereka. Aku malah ngerasa kecil. Aku ngerasa tertinggal. Dan jujur, aku benci diri sendiri karena itu. Tapi disitulah aku sadar, penyakit hati itu bukan tentang siapa yang jahat, tapi tentang siapa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan kalau kamu hari ini merasa gelisah tanpa sebab, merasa marah tanpa alasan, merasa kosong padahal semua terlihat baik-baik saja, mungkin kamu juga sedang menyimpan penyakit itu. Tapi tenang, kamu gak sendiri. Makanya aku bikin video ini, bukan buat ngajarin, tapi buat nemenin. Karena aku tahu, gak semua orang punya tempat untuk cerita. Gak semua orang bisa bilang, aku lagi gak baik-baik saja. Dan aku juga tahu, video ini mungkin gak akan viral. Karena gak semua orang berani lihat ke dalam hatinya sendiri. Tapi kalau kamu masih di sini, masih dengar sampai detik ini, itu artinya kamu punya keberanian. Kamu punya niat untuk sembuh. Dan itu luar biasa. Jadi, jangan buru-buru keluar. Kalau kamu pernah merasa iri, pernah merasa benci tanpa sebab, pernah tersenyum saat orang lain gagal, pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, atau sebaliknya, merasa paling buruk, paling gagal, paling tak layak,
maka video ini untuk kamu. Tenang saja, kita nggak langsung bahas semuanya sekarang. Kita ngobrol pelan-pelan aja, karena hati yang luka nggak bisa dipaksa sembuh dalam satu malam. Tapi selama kamu mau tetap di sini, dengerin, rasakan, renungkan, mungkin ini akan jadi awal dari penyembuhan panjangmu. Jadi, kalau kamu nggak keberatan, aku mau kamu tulis di kolom komentar, "Aku di sini karena aku ingin sembuh." Dan setelah itu, biarkan kata-kata ini mengalir, biarkan hatimu ikut bicara, dan biarkan diri kamu jujur untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Yang pertama, iri. Saat bahagia orang lain terasa mengancam. Iri itu bukan soal benci. Iri itu soal kehilangan. Karena di dalam hati orang yang iri, ada suara yang berkata, "Kenapa bukan aku?" Kamu lihat temanmu naik pangkat. Kamu bilang, "Wah, selamat ya," sambil tersenyum. Tapi di dalam hatimu, ada sesuatu yang mencubit. Aku kerja lebih keras dari dia, tapi kenapa dia yang dipilih? Iri itu pelan-pelan, merayap. Dia nggak datang dalam bentuk kemarahan yang besar, tapi dalam bisikan kecil di kepala. "Aku nggak cukup bagus ya? Dia pasti pakai cara kotor. Pasti ada orang dalam." Kita mulai mengarang cerita untuk meredam rasa sakit. Padahal yang sebenarnya sakit itu adalah rasa kalah yang kita tolak untuk akui. Tapi kamu tahu, iri itu bukan aib. Iri itu manusiawi. Kita semua pernah merasakannya. Yang jadi masalah bukan irinya, tapi ketika iri berubah jadi dendam, ketika kita mulai sabotase, ketika kita mulai menjatuhkan, ketika kita lebih ingin orang lain gagal daripada kita sendiri berhasil. Tapi iri juga bisa jadi cermin, karena apa yang kita irikan seringkali adalah sesuatu yang diam-diam kita rindukan. Kamu iri pada orang yang percaya diri. Mungkin kamu sedang kehilangan harga diri. Kamu iri pada orang yang punya pasangan. Mungkin kamu sedang rindu dicintai. Kamu iri pada orang yang kelihatan bahagia. Mungkin kamu sedang capek berpura-pura bahagia. Daripada membenci mereka, kenapa nggak kita dengarkan rasa iri itu? Karena mungkin dari situlah kita bisa mulai mengenal luka yang belum selesai dalam diri kita. Yang kedua, dengki. Saat kita menikmati jatuhnya orang lain. Dengki adalah versi gelap dari iri. Kalau iri masih bisa kita sembunyikan dalam senyum palsu, maka dengki adalah senyum yang muncul saat orang lain jatuh. Pantas. Tuh kan, akhirnya dapat balasan. Kalimat itu keluar seperti pembelaan, seolah kejatuhan orang lain itu adalah kemenangan kita. Padahal sebenarnya itu hanyalah pelarian dari rasa yang tidak berdaya. Aku pernah merasakannya. Orang yang pernah menyakitiku mengalami musibah dan aku tersenyum. Bukan karena aku jahat, tapi karena hatiku sudah terlalu lama memendam luka yang tak pernah aku proses. Tapi kamu tahu, dengki itu membuat kita kecil, karena saat kita senang orang lain jatuh, kita sebenarnya sedang merayakan ketiadaan kemajuan dalam diri sendiri. Dengki tidak akan membuatmu naik, dia hanya membuatmu sibuk menunggu orang lain turun. Kalau kamu masih bisa berdoa diam-diam agar orang yang kamu benci bahagia, kamu sedang dalam proses sembuh, dan itu luar biasa. Yang ketiga, sombong. Saat kita merasa paling benar. Sombong itu tidak selalu tentang harta, jabatan, atau pencapaian. Sombong bisa berupa merasa paling suci, paling benar, paling menderita. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih tahu apa yang benar. Aku lebih menderita. Jadi aku lebih layak dihargai. Padahal, siapa kita? Kita cuma manusia yang sama-sama belajar,
Sombong kadang muncul dari luka yang tidak dipeluk. Karena untuk menutupi rasa tidak berharga, kita mendongakkan kepala terlalu tinggi. Tapi kamu tahu, mereka yang benar-benar besar tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Karena mereka tahu, ukuran harga diri itu bukan dari seberapa tinggi kita dipandang, tapi seberapa rendah hati kita untuk tetap belajar. Yang keempat, dendam, luka yang dibiarkan membusuk. Dendam adalah cinta yang tertolak. Ia adalah sisa-sisa harapan yang dulu kita punya, yang kini berubah jadi bara. Aku gak akan pernah maafin dia. Kalimat itu terasa kuat, powerful, seolah kita sedang menjaga harga diri. Padahal, kita sedang mengikatkan diri pada luka yang sama. Dendam tidak menyakiti orang yang menyakiti kita. Dendam menyakiti kita setiap hari. Karena tiap kali kita mengingat kejadian itu, kita membuka lagi luka lama yang seharusnya sudah sembuh. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan adalah melepaskan diri dari ikatan pada masa lalu, agar kita bisa hidup dengan damai hari ini. Yang kelima, rasa ingin diakui berlebihan. Kita semua ingin dihargai, itu manusiawi. Tapi ketika pengakuan menjadi candu, kita mulai kehilangan arah. Kita mulai hidup dari validasi orang lain. Kita mulai berpakaian, berbicara, bertindak hanya agar dilihat. Kita kejar angka, pujian, komentar positif, dan lupa bertanya, apa aku benar-benar bahagia? Aku pernah ada di fase itu. Satu komentar negatif bisa membuatku tidak tidur semalaman, karena aku menaruh harga diriku di tangan orang lain. Tapi pengakuan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam, dari kemampuan kita menatap cermin dan berkata, aku cukup, aku berharga, aku tidak perlu jadi siapa-siapa selain diriku sendiri. Yang keenam, luka batin, akar dari semua penyakit hati. Di balik semua penyakit hati, seringkali ada satu hal yang belum selesai, luka dari masa lalu. Mungkin dari orang tua, mungkin dari sahabat, mungkin dari cinta pertama, mungkin juga dari pengkhianatan yang dalam. Luka-luka itu nggak terlihat, tapi mereka hidup. Mereka jadi pola, mereka jadi reaksi, mereka jadi suara di kepala kita yang berkata, kamu nggak layak, kamu harus sempurna, kamu nggak boleh gagal. Kalau kita nggak mau mengakuinya, kita akan terus menyakiti diri sendiri dan orang lain tanpa sadar. Penyembuhan dimulai dari keberanian untuk jujur bahwa kita pernah terluka, bahwa kita belum selesai, bahwa kita butuh waktu. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan, karena nggak semua orang punya nyali untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Temanku, hati kita ini terlalu berharga untuk dibiarkan busuk dalam diam, terlalu indah untuk terus diselimuti kegelapan. Maka hari ini, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kamu masih bisa sembuh. Kamu masih punya harapan. Video ini mungkin panjang, tapi luka kita juga sudah terlalu lama bersemayam. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir ini, kamu telah memberi ruang untuk hatimu bernapas lagi. Sekarang aku ingin tahu, bagian mana yang paling kamu rasakan? Tulis di komentar. Karena dengan menuliskannya, kamu sedang memulai proses penyembuhan sendiri. Dan kalau kamu ingin lebih panjang dan lebih dalam lagi, kamu bisa tonton video lain di channel ini. Ada banyak kisah yang mungkin sedang menunggu untuk menyentuh hatimu. Sebelum aku akhiri, aku cuma ingin bilang, kamu kuat, bahkan saat kamu merasa paling lemah. Dan kekuatan sejati
bukan ada pada mereka yang tidak pernah jatuh, tapi pada mereka yang berani bangkit meski jatuh berkali-kali. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu, karena itu satu-satunya rumah yang kamu punya selamanya.